Saya Mam Subarka, saya bekerja di PT Telkom Akses, itu yang di bawah perusahaan Telkom. Saya bekerja di divisi ASO, yaitu bagian Logic on Desk. Menurut Kak Imam, divisi ASO itu apa? ASO itu kepanjangan dari Access Service Operation. Nah, yang artinya kita di sini bekerja di bagian akses, service akses. Divisi ASO itu punya empat bagian lagi ya. Pertama ada assurance, kedua ada provisioning, ketiga ada fallout data, aktivasi sama satu lagi divisi saya logic. Untuk bagian ASO itu kan luas ya Kak. Kira-kira bisa nggak dijelasin bagian-bagiannya? Boleh. Di ASO itu memang banyak bagiannya, cuman kami itu sebenarnya satu sama lain tuh saling support gitu dalam kerjaannya. Jadi misalkan assuran itu kan gangguan reguler itu disupport sama divisi saya logic. Dan ada juga namanya pasang baru itu kan layanan terkadang sebelum ada selesai pasang baru itu ada gangguan lagi namanya fallout aktivasi yang dikerjain sama tim-tim fallout yang ada di sini. Untuk alur penanganan gangguannya dari customer itu gimana Pak? Alur penanganannya itu dimulai dari si customer laporan ke bisa 147 atau Twitter atau dari mana aja, nanti 147 yang nangkep, tim 147 namanya. Nanti mereka yang ngebuat tiket gangguannya, nanti dari tim gangguan kita, tim HD gangguan kita bakal nangkep tiket tersebut dan dispatch sama teknisinya melalui aplikasi My IndiHome. HD itu apa ya Pak? HD itu kepanjangan dari helpdesk. Tugas dari helpdesk itu apa ya? Tugas dari helpdesk itu banyak ya, sesuai namanya itu sendiri. Helpdesk itu kan membantu teknisi. Salah satu tugas utamanya ialah menerima tiket laporan dari 147 lalu dikirim ke teknisi. Nanti teknisi yang bantu solve tiketnya itu tersebut di lapangan. Kak Imam sendiri itu kan di bagian logic. Itu bertugas sebagai apa kalau di ASO? Tugas saya di logic itu salah satunya ialah melakukan konfigurasi sistem pada OLT. OLT itu adalah perangkat akhir dari jaringan pada sebuah jaringan. Prosedur penanganan gangguannya gimana Kak? Untuk penanganan gangguan kita ini punya beberapa jenis tipe gangguan. Pertama gangguan reguler, itu kalau pelanggan yang kategorinya masuk kategori reguler, ada gangguan fisik ataupun bagian sistem, itu divisi asuran yang pasti bakal ngerjain gangguan mereka. Terus untuk ada lagi tipe gangguan pasang baru itu gangguan yang di bawah 2 bulan. Kira-kira penyebab gangguannya itu apa aja Kak? Banyak ya penyebab gangguan pada customer itu. Pertama ada gangguan fisik, ada gangguan sistem, sama gangguan massal. Gangguan fisik itu ya gangguan yang terjadi pada jaringan fisik kita atau perangkat kita yang ada di pelanggan. Kalau gangguan sistem itu ialah kendala di sistem kita gitu. Kata orang layangan itu bisa buat gangguan jaringan ya Kak? Iya benar. Kalau layangan itu kan termasuk gangguan di fisik ya kalau dari kita, soalnya layangan itu kan benangnya itu bisa buat kabel drop core itu namanya. Kabel drop core kita itu lecet atau ada yang bisa putus yang menyebabkan gangguan pada sisi pelanggannya. Baik, kira-kira dari sisi customernya itu bisa juga nggak Pak menyebabkan gangguan pada jaringan customer itu sendiri? Sangat bisa, soalnya kan prosedur dari Telkom sendiri sebenarnya
untuk perangkat modem yang ada di pelanggan itu nggak boleh diganggu, settingannya nggak boleh ada yang diganggu ya, kecuali untuk ganti password atau nama wifi itu sendiri. Jadi terkadang ada beberapa pelanggan yang melakukan reset pada modem itu, jadi harus disetting ulang kembali dari teknisi atau dari sistem, itu bisa. Baik, kalau divisi ASO mau memastikan layanan itu sudah benar, itu gimana ya? Kalau dari ASO itu mereka melakukan pengecekan dari sistem dulu apakah benar-benar layanan itu sudah terkoneksi, dan juga mereka juga melakukan konfirmasi ke pelanggannya dengan cara menelpon atau via WA. Pesan untuk masyarakat yang sering mengeluh karena banyak gangguan menurut kakak apa? Kita sih tahu produk kita pasti ada yang cacat, nggak mungkin sempurna ya, satu produk pasti ada yang kurang-kurangnya. Kami mohon maaf kalau misalkan dari produk kami, dari IndiHome itu sendiri banyak menuai kontra di masyarakat ya. Kami himbau untuk segera melakukan laporan ke bagian plaza boleh, atau ke layanan lain kami untuk pelaporannya. Nanti kami bakal bantu untuk solve komplain pada masyarakat tersebut. Baik Kak Imam, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan seputar divisi ASO. Iya, sama-sama. Aku nyengok kamera lagi.